Allah bisa melakukan apapun. Jadi minta yang paling besar. Minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Merasa nggak pantas dalam berdoa, minta yang paling tinggi, minta yang paling besar, minta yang paling hebat. Allah Maha Kaya, Allah bisa kasih semuanya. Nah, sebelum mau bahas kenapa doa-doa kita nggak dikabulin, maka Uma akan menyampaikan pada teman-teman semua apa sih keutamaan doa, apa sih kemuliaan doa. Kenapa sih harus berdoa gitu? Apa sih keutamaannya? Pertama, doa itu adalah bagian dari ibadah. Teman-teman lihat dalam surah Ghafir ayat ke-60. Surah Ghafir, surah ke-40, ayat ke-60. Ya, Eh, di situ Allah SWT berfirman, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kamu. Lalu kalimat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka dia akan masukkan mereka jahanam dalam keadaan hina. Kenapa kenapa doa ini dikaitkan dengan orang-orang yang sombong? Karena orang-orang yang nggak doa dikategorikan orang sombong. Dia ngerasa nggak perlu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ngerasa bisa ngejalanin hidup ini sendirian tanpa ada campur tangan Allah, makanya dikatakan sombong. Ya, jadi ancaman ini nih, orang yang sombong ini akan masuk ke neraka jahanam itu dikaitkan dengan doa. Maka orang-orang yang jarang berdoa atau nggak pernah berdoa, dia dikategorikan orang-orang yang sombong. Ya, Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Surah Ghafir ayat 60. Jadi orang sombong itu apa sih? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu bagian dari sombong. Termasuk juga sombong adalah ketika engkau nggak mau angkat tanganmu, nggak mau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga termasuk orang-orang yang sombong. Sombong teman-teman semua. Engkau ngerasa engkau bisa kuat memangnya ngejalanin hidup ini tanpa campur tangan Allah? Nggak kuat. Banyak tuh orang-orang kaya raya bunuh diri, orang-orang terkenal bunuh diri. Nggak kuat, nggak bisa. Hidup hidup tanpa doa itu nggak mungkin. Doa itu membuat engkau berharap, membuat engkau bersemangat menjalani hari demi hari, membuat engkau positif bahwa ada kehidupan yang lebih baik setelah kesulitan yang engkau alami. Doa itu secara nggak langsung membuat engkau akhirnya bergantung pada sesuatu yang maha kuat. Jadi engkau akan baik-baik aja. Jadi keutamaan doa, doa itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian eh, eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, nggak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Maksudnya apa? Doa ibadah yang berupa ucapan. Ya. Ibadah yang berupa ucapan yang paling mulia adalah doa. Makanya pernah nggak sih ketemu sama orang yang tiap saat lisannya tuh doa terus? Boleh nggak kebiasaan itu ada di lisan kita? Tiap tiap kali keluar kalimat dari lisan kita tuh doa. Uma banyak banget nemuin orang di Mesir ini teman-teman semua. Nggak ada kalimat yang keluar dari lisannya kecuali yang baik-baik dan doa. Semuanya doa, semuanya doa, semuanya doa, doa semua. Mudah banget gitu mau mengucapkan doa tuh mudah. Semoga Allah jaga kamu, semoga Allah mudahkan kamu gitu. Semoga Allah terima amal-amal yang kita lakukan. Biasanya kalau misalnya kayak kita muju-muju orang atau makasih ya dokter, makasih ya Syekh udah ngasih ilmu sama kita. Semoga Allah berkahi ilmu kalian semua. Semoga Allah keluar lisannya semuanya doa, doa, doa. Boleh nggak lisan yang berisi doa itu jadi kebiasaan kita setiap hari gitu? Saat misalnya ada orang yang mengatakan, Masya Allah, kamu tuh penghafal Quran. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita dalam hafal Quran. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengingat apa ayat-ayatnya. Semoga Allah terima. Doa aja gitu. Kalau ada yang muji-muji, ya Allah, Masya Allah bisnismu lancar. Semoga Allah berkahi apa-apa yang kita lakukan. Semoga Allah berikan kemudahan pada kita untuk melakukan semua. Semoga Allah terima apa-apa. Doa aja semuanya gitu. Jadi ketika ada orang yang muji atau ketika ada orang yang hina, ketika apapun terjadi dalam kehidupan kita, semuanya doa. Murah dalam mengucapkan doa pada orang gitu. Jangan doanya di waktu-waktu tertentu aja enggak. Kan kullu kalam doa, semua perkataan doa ya kan. Dan apa kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau dia diam. Berkata baik itu doa. Doa, semuanya berisi doa. Saat ada orang yang mengatakan, Masya Allah, apa-apalah ketika dipuji-puji orang, kamu baik banget sih, Masya Allah selama ini, Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah terima apa yang kita lakukan, semoga Allah kasih petunjuk buat kita gitu. Jadi lisannya penuh dengan doa, gitu ya teman-teman semua. Karena doa apa? Doa adalah ibadah paling mulia, ibadah lisan paling mulia di sisi Allah SWT. Termasuk dikrullah tentunya, gitu ya. Kemudian apalagi kemuliaan dari berdoa? Tentu saja Allah akan
Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ya, karena menunjukkan kesombongannya. Berikutnya kemuliaan doa apa? Tadi ya. Doa itu mampu menolak takdir. Doa itu mampu menolak takdir. Ya, ada hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaraddul qada'a illal du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ya. Eh, Contoh misalnya kita berdoa, ya Allah hindarkanlah aku dari berbagai macam musibah. Doa itu juga bagian dari takdir Allah, ya, bagian dari takdir Allah. Eh, kita lihat teman-teman semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang lain, sesungguhnya seseorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukan. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Jadi antara doa dan takdir saling mendahului sampai hari kiamat. Contohnya terjadi pada di masanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu di masanya Sayyidina Umar bin Khattab terjadi wabah penyakit menular di Syam. Ya, apa yang dikatakan oleh Umar, Sayyidina rumahnya masing-masing dan dilarang masuk ke negeri Syam karena terjadi wabah taun, wabah penyakit menular. Sama lah kayak COVID dulu beberapa tahun yang lalu kan kita disuruh apa tuh di rumah apa sih namanya ya lockdown ya pokoknya nggak boleh kemana-mana gitu sama di masanya Sayyidina Umar kayak gitu juga di rumah nggak boleh kemana-mana di Syam itu terjadi wabah penyakit yang sangat luar biasa gitu ya nggak boleh masuk ke negeri Syam lalu orang-orang berkata bukankah itu artinya kita lari dari takdir Allah Allah mentakdirkan memang ada wabah penyakit kita lari dong dari takdir Allah kata Sayyidina Umar apa kita lari dari takdir Allah yang lain ya itu semuanya takdir Allah ya jadi kalau misalnya dikatakan doa bisa merubah takdir eh, doa yang kau lakukan itu juga Allah takdirkan engkau berdoa gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa antara doa dan takdir saling mendahului satu sama lain. Jadi jangan pernah engkau berputus asa dalam berdoa kepada Allah SWT. Kemudian berikutnya apa sih keutamaan dalam berdoa berikutnya? Ya. Eh, Teman-teman, keutamaan dalam berdoa berikutnya adalah atau urgensi teman-teman dalam berdoa bahwa orang-orang yang nggak berdoa adalah orang yang paling lemah dan apa ya doa itu kan nggak sulit ya maka orang yang lemah adalah kata Rasul apa adalah orang yang meninggalkan doa udah lemah makin lemah gitu engkau bergantung sama siapa coba kalau engkau nggak berdoa jadi orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan doa berarti artinya apa kalau engkau kuat kalau engkau akan senantiasa kalau engkau selalu berdoa kepada Allah SWT gitu ya jadi teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini motivasi kita untuk juga terus berdoa kata Allah وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku kepadamu tentangku ya Muhammad misalnya kita tanya Allah engkau di mana ya Allah engkau lihat nggak sih ya Allah engkau dengerin nggak sih ya Allah engkau tahu nggak sih apa yang kau alami ya Allah kalau ada yang tanya aku di mana kata Allah maka katakan bahwa aku itu dekat dan Allah janji Allah mengabulkan semua permohonan orang apabila dia berdoa kepada Allah tapi syaratnya hendaklah dia memenuhi perintahku. Artinya, maksiat menghalangi doa dikabulkan. Karena dalam surah Al-Baqarah 186 Allah bilang, maka hendaklah dia memenuhi perintahku. Kalau mau doa dikabulkan, hendaklah dia memenuhi perintahku. Hendaklah dia beriman kepadaku. Dan agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi artinya, orang-orang yang banyak maksiat, maka wajar kalau doanya nggak bisa menembus kepada Allah karena terhalang maksiat yang kau lakukan. Nggak bisa naik ya kepada Allah SWT. Kenapa? Maksiat yang engkau lakukan. Jadi sebenarnya ayat ini tuh lagi bicara soal di zamannya Nabi itu ada orang yang bertanya, jadi kalau kita minta sama Allah tuh gimana sih gitu? Minta sama Allah tuh gimana? Bisik-bisik tuh Allah bisa dengar nggak sih gitu? Atau dia jauh banget, Allah tuh jauh banget gitu, sampai harus kita teriak-teriak gitu. Maka Allah menjawab itu. Ya. Jadi kalau ada hamba-hamba yang bertanya aku di mana, ya aku dekat. Kata Allah SWT. Allah adalah zat yang maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha menyaksikan semua yang tersembunyi, semua yang paling rahasia. Allah mengetahui semua perubahan isi hati, Allah mengetahui setiap detik apa yang terjadi kepada dirimu. Uh,
maka Allah tahu apapun yang terjadi yang paling rahasia, maka dengan berbisik dengan lirih saja maka Allah tahu, uh, dan Allah dengar permohonan doamu, gitu ya. uh, Berikutnya teman-teman semua, berdoa artinya apa? Engkau itu menyibukkan diri kan untuk mengingat Allah, sehingga timbul dalam hatimu ini kemuliaan berdoa ya. Sehingga timbul dalam hatimu itu rasa pengagungan terhadap kebesaran Allah dan rasa ingin terus kembali kepada Allah SWT. Ya kan? Eh, itu orang-orang yang hidupnya tuh akan baik-baik saja. Kenapa? Karena dia menyibukkan dirinya sehingga dalam hatinya itu timbul bahwa Allah tuh besar. Nggak akan takut dia dalam menjalani kehidupan ini karena ada Allah yang besar. Jadi kalau minta sama Allah, minta yang kecil-kecil sampai minta yang paling besar. Bukan kita nggak boleh minta yang kecil-kecil, harus minta yang kecil-kecil. Di zamannya dulu orang-orang soleh minta garam aja minta sama Allah. Minta dari yang paling kecil-kecil, minta garam tuh orang-orang minta sama Allah. Sampai minta yang paling besar. Karena Allah Maha Kaya. Allah bisa melakukan apapun. Jadi minta yang paling besar. Minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Merasa nggak pantas dalam berdoa, minta yang paling tinggi, minta yang paling besar, minta yang paling hebat. Allah Maha Kaya, Allah bisa kasih semuanya kepada dirimu. Asal syaratnya apa tadi? Kalau engkau memenuhi perintah gitu. Ya, taat kepada Allah SWT. Ini nasihat buat umat juga yang masih banyak dosanya ini. Berikutnya teman-teman semua, kita akan masuk kepada contoh-contoh bagaimana Nabi juga terus-menerus berdoa. Dan doanya nggak hari itu juga dikabulin, nggak. Tapi perlu yang namanya sabar dalam berdoa. Ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam melawan Firaun coba. Beliau berdoa. Berdoanya berapa lama? 40 tahun. Doanya 40 tahun. Ya, 40 tahun agar diselamatkan, dihancurkan Firaun itu, diselamatkan Musa. Firaun dihancurkan itu doanya itu 40 tahun. Ya. Baru dikabulkan oleh Allah SWT dengan semua perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tuh capek loh teman-teman semua. Capek loh. Tapi beliau nggak berhenti berdoa. Capeknya kenapa? Lihat Nabi Musa dari kecil udah dihanyutkan ke sungai. Nabi Musa ketika ketika mulai remaja ya, eh, nolong orang ya, nolong orang tapi malah jadi buronan karena pada saat itu ada orang-orang Bani Israel nggak sengaja membunuh. Bani Israel itu kaumnya Nabi Musa ya, nggak sengaja membunuh orang Mesir. Kemudian Nabi Musa membela kaumnya. Akhirnya orang Mesir itu orang-orangnya Firaun, maksudnya orang-orang Mesir itu mati. Kemudian Nabi Musa dikejar-kejar jadi buronan. Capek banget jadi Nabi Musa itu dari bayi dari kecil capek banget dikejar-kejar mau dibunuh. Ya, jadi buronan sampai ke Madian. Sampai Madian nikah disuruh balik lagi, suruh dakwah lagi sama Firaun, dikejar lagi sama Firaun. Capek banget. Udah nolong orang, abis itu udah nolong Bani Israel nih selamat dari Firaun. Tiba-tiba Bani Israelnya membangkang gitu kan. Capek banget jadi Nabi Musa. Tapi Nabi Musa alaihissalam terus minta sama Allah doa dan baru Allah kabulkan puluhan tahun kemudian. Ya, dengan semua ujian yang melelahkan, Nabi Musa memberikan contoh. Kisah Nabi Musa dalam Quran itu panjang ya teman-teman semua. Nabi Musa memberikan contoh pada kita untuk terus bergerak. Walaupun walaupun kita ngerasa aku tuh ngelakuin tapi kok nggak ada balasan sama sekali sih gitu. Udah dibantuin malah membangkang. Dikasih tahu malah malah aku mau dibunuh gitu. Dikasih tahu yang baik-baik malah aku jadi buronan gitu. Ya ngebela yang benar malah aku yang kena gitu. Yang kena batunya. Tapi Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bahwa beliau berikhtiar dan berusaha maksimal yang beliau bisa dan Allah kabulkan 40 tahun kemudian Allah hancurkan Firaun dan bala tentaranya. Kemudian lihat kisah-kisah yang lain ya. Banyak kisah-kisah bahwa nabi-nabi nggak dikabulin juga doanya gitu ya. Tapi nggak lantas membuat membuat beliau berhenti dalam berdoa. Tadi mau bilang di awal mengabulkan doa, Allah tuh ngabulin doa dengan 3 cara. Apa yang kita minta Allah kasih persis, apa yang kita minta Allah ganti dengan yang lebih baik, atau apa yang kita minta Allah ganti dengan pahala-pahala di hari akhir. Doa-doa Nabi lain yang nggak dikabulkan misalnya, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 114 ya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya ayah ya, ayah yang seorang pembuat patung, ayahnya Allah atau pamannya gitu, pembuat patung. Nabi Ibrahim minta pada Allah agar ayahnya itu beriman kepada Allah. Allah nggak kabulkan, ya kan? Atau Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga minta agar anaknya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalam surah Hud ayat ke-46. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Nuh, sesungguhnya dia anakmu itu bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan atau yang diselamatkan.
Ya, sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu nggak mengetahui hakikatnya, yang terbaiknya seperti apa. Ya, tapi Nabi Nuh terus berdoa, gitu. Nabi Nuh terus berdoa. Tugas manusia berdoa, tugas hidayah mutlak milik Allah. Tugas manusia berdoa, tugas takdir mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah tahu, gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang Allah takdirkan, tapi itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu nggak? Nabi Muhammad itu pernah mengajukan 3 doa loh sama Allah. Dikabulkan 2 doa, tidak dikabulkan 1 doa. Apa kata Rasulullah? Aku mohon kepada Allah 3 hal. Dan Allah mengabulkan 2 hal dan menolak 1 doa. Apa kata Rasulullah? Aku memohon pada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan kelaparan. Maka Allah kabulkan doa itu. Kemudian kata Rasul lagi, aku minta agar umatku tidak dibinasakan dengan cara tenggelam. Allah kabulkan doaku. Lalu kata Nabi Muhammad, dan aku mohon agar tidak ada permusuhan di antara umatku, namun Allah menolaknya. Allah tidak kabulkan. Makanya sekarang antara umat Islam terjadi permusuhan. Itu salah satu doa yang nggak dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya Rasul mewanti-wanti untuk apa? em, mewanti-wanti untuk menjaga persatuan, gitu ya. Jadi ini menunjukkan, sebelum Uma bahas yang lain, ini menunjukkan nggak semua doa Nabi itu dikabulkan dengan cara apa yang diminta langsung diberikan persis. Ya, langsung diberikan persis. Kenapa? Karena Allah yang tahu mana yang terbaik buat kita. Allah yang tahu mau diganti yang lebih baik atau dijadiin pahala-pahala aja nanti di hari akhir. Allah yang lebih tahu. Tapi inti dari semuanya, beliau-beliau ini nggak pernah berhenti dalam berdoa. Gitu ya, nggak pernah berhenti dalam berdoa. Nah, penghalang-penghalang doa. Ya. Apa sih yang buat doa-doa kita ini nggak dikabulkan oleh Allah SWT? Jadi mau katakan pertama itu maksiat. Maksiat itu membuat doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Kedua, beradab itu punya adab. Kita kalau minta dicoba minjem duit lah sama orang, ada adabnya nggak? Ngejelasin dulu masalahnya apa, berjanji nanti kalau misalnya udah dengan sopan santun ya kan, sama lah minta adalah engkau beristighfar minta ampun dulu kepada Allah. Engkau sebut-sebut nama baik Allah Asmaul Husna. Engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Engkau berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Engkau angkat tanganmu. Tangannya bisa begini, bisa begini, bisa sedada gitu ya. Angkat tanganmu gitu. Angkat tanganmu. Itu adab dalam berdoa. Engkau menghadap kepada kiblat itu berdoa. Itu adab dalam berdoa. Kemudian engkau tidak mengatakan, ya Allah aku udah berdoa tapi kau nggak kabulkan. Itu doa orang yang tergesa-gesa dalam berdoa kata Rasulullah. Itu juga merupakan adab dalam berdoa. Kemudian adab dalam berdoa adalah engkau berdoa dengan penuh kekhusyuan, khusyuk dan seakan-akan nggak ada lagi yang bisa bantu. Emang ada yang bisa bantu selain Allah gitu. Engkau mengucapkannya dengan sepenuh hatimu gitu. Karena ada orang yang cuma sekadar berdoa, Rabbana tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu nggak sepenuh hati gitu. Gimana Allah mengabulkan doa orang yang nggak sepenuh hati gitu ya. Engkau tuh berdoa seolah-olah memang nggak ada, memang engkau sangat perlu akan pertolongan Allah dan engkau akan bahaya kalau nggak ditolong sama Allah gitu. Doa kayak gitu. Doa tuh seakan-akan kayak gini teman-teman semua. Teman-teman bayangin teman-teman lagi di lautan, terus teman-teman tenggelam, teman-teman cuma punya sepotong kayu yang teman-teman bergantung pada kayu itu gitu. Minta doa kayak gitu. Ya Allah selamatkan aku ya Allah. Kayak gitu perasaannya dalam setiap doa gitu. Kayak gitu analoginya gitu ya. Dalam setiap doa tuh kayak gitu seharusnya. Itu adab-adab dalam berdoa. Nah sekarang ada syarat-syarat terpenting ketika engkau berdoa yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Pertama itu ikhlas. Ikhlas. Teman-teman lihat dalam surah Ghafir ayat 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Allah dan memurnikan ibadah kepadanya ikhlas ya. Ikhlas itu lillah. Berikutnya hal yang juga penting yang kau harus perhatikan dalam doa-doamu adalah jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Tadi mau katakan ya. Kata Rasulullah apa? Akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi nggak tergesa-gesa. Apa itu maksudnya? Engkau mengatakan, aku berdoa, tapi engkau tidak kabulkan. Itu doa dari orang yang tergesa-gesa, itu yang nggak boleh. Kalimat saya berdoa padamu, tapi engkau nggak kabulkan, itu bermakna engkau bosan dengan doamu, lalu engkau akan tinggalkan doamu, seakan-akan engkau tuh mengungkit-ungkit, ya, mengungkit-ungkit tentang apa yang sudah engkau lakukan. Artinya apa? Engkau bakhil, pelit banget, baru doa setahun 2 tahun gitu.
dan engkau menyangka bahwa Allah nggak mampu mengabulkan doamu, engkau mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah itu zat yang maha mengabulkan doa dan nggak pernah habis pemberiannya kepada dirimu. Maka dilarang sekali ada kalimat aku berdoa tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Itu kalimat yang nggak boleh kita keluarkan teman-teman semua. Karena di dalamnya ada bosan, ada putus asa, ada marah dalam keadaan, ada nggak percaya sama kebesaran Allah. Di dalam kalimat itu ada kalimat engkau mengatakan demikian, gitu ya. Jadi hari ini Uma mohon maaf agak terlambat selesainya. Hari ini Uma hanya ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa uh, kita punya kekuatan yang bernama doa, teman-teman semua. Kehidupanmu akan baik-baik saja kalau engkau back to Allah SWT. Gitu ya. Ingat Nabi Yunus alaihissalam, beliau berdoa di dalam perut ikan. Gak ada yang bisa bantu kecuali Allah SWT. Dan Allah kabulkan doa dari Nabi Yunus alaihissalam. Saat engkau merasa susah, maka doa yang paling mudah yang engkau bisa katakan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Saat engkau merasa susah, yang paling mudah juga adalah beristighfar. Istighfar itu membuat, minta ampun sama Allah, membuat semua pintu terbuka untukmu dan Allah kabulkan doa-doamu. Kisah terakhir sebelum mau nutup pada hari ini. Kisah yang sangat terkenal yang Umar sering ulang-ulang. Seorang imam besar, ya seorang laki-laki tua. Nggak tahu kenapa hatinya pengen banget datang ke satu negeri yang sangat jauh. Akhirnya datanglah ke negeri tersebut, berhari-hari beliau berjalan gitu ya. Sampai ke sana tidur di sebuah masjid tapi diusir sama orang di masjid. Tiba-tiba ada orang miskin yang tinggal di sebelah masjid, tukang penjual roti. Katanya, Bapak tua tinggallah di rumahku, bermalamlah di rumahku, besok kau bisa melanjutkan perjalanan. Ketika Bapak tua itu tinggal di rumah penjual roti ini, penjual roti semalaman buat roti. Dan setiap kali membuat adonan roti, beliau selalu mengatakan, Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Sepanjang malam, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Sepanjang malam. Sampai-sampai orang tua ini mengatakan, apa sih manfaat dari engkau beristighfar ini? Maka kata penjual roti itu, tidaklah semua doa yang aku minta pasti Allah kabulkan. Kecuali, aku ingin sekali bertemu dengan seorang imam besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Namun tempatnya jauh, aku miskin, aku tak punya uang, tak punya bekal untuk bisa menuju ke tempatnya, tapi aku sangat ingin bertemu dengan beliau. Maka laki-laki itu bertakbir Allahu Akbar dan memeluk penjual roti dan laki-laki itu mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Istighfarmu kepada Tuhanmu yang membawaku langsung menuju kepada hadapanmu. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk Allah kabulkan doa. Salah satunya dengan cara yang tak terduga, yaitu dengan betapa dahsyatnya istighfar yang engkau ucapkan setiap saat itu membuka pintu-pintu dan tiba-tiba rezekimu lah atau apapun itu akan datang padamu. Teman-teman lihat surah Nuh ayat 10-12. Kalau engkau nggak punya anak, kalau nggak ada rezekinya, nggak turun hujan, maka diminta untuk meminta ampun pada Allah, beristighfar kepada Allah SWT.